Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya mau membahas tentang topik seberapa penting sih kita mengenali diri kita sendiri. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas topik seberapa penting mengenali diri kita sendiri ini guys? Tentunya berangkat dari keadaan kondisi yang telah terjadi di negara kita beberapa bulan terakhir ini. Nah, itu juga sebagai salah satu alasan sih kenapa saya membuat video ini. Menurut saya pribadi, ini ada kaitannya dengan topik yang akan saya bahas. COVID-19. Seharusnya virus ini sudah berakhir. Seharusnya. Beberapa bulan yang lalu kita sudah melaksanakan PSBB dan juga kita sudah safety diri masing-masing. Pemerintah sudah menggerakkan segala cara untuk melakukan pemberantasan COVID-19 ini. Tapi kembali lagi pada diri masyarakatnya. Nah, beberapa bulan terakhir ini juga kan yang lalu sudah mulai membaik. Makanya ada hashtag new normal itu guys. Nah, pada kenyataannya di fase new normal ini kan sebenarnya virus itu memang masih ada dan bisa dibilang sudah berkurang, tapi masih ada. Fase new normal ini banyak dari kita yang tidak memahami apa arti dari new normal itu. Seharusnya kan kita lebih menjaga ya, maksudnya kita harus lebih safety. Nah, di fase new normal ini diharapkan sebenarnya virus COVID-19 ini bisa pelan-pelan meredah dan hilang seharusnya. Tapi kita kayaknya banyak masyarakat yang yang terlanjur nyaman dengan kondisi bahwa ini sudah normal. Mereka tuh menganggap ini sudah normal dan banyak dari kita yang kurang safety lagi kembali karena kita berpikir, mungkin ya, kalau saya pribadi berpikir seperti itu. Banyak yang berpikir bahwa oh ternyata ini sudah mulai new normal, sudah mulai rendah lah. Jadi ada yang lupa lah protokol COVID. Tolong buat kalian semua, protokol COVID-nya itu selalu digunakan. Ini berkaitan dengan topik saya, mengenal diri sendiri. Semua perubahan hilangnya virus COVID-19 ini semua tergantung dari diri kita sendiri, bukan tergantung dari siapa. Ini semua tergantung dari diri kita sendiri semua. Jadi benahi diri dulu, sama-sama kita patuhi protokol COVID biar pelan-pelan virus ini hilang dan bye. Oke, kita tinggalkan tentang COVID dan lain-lainnya. Saya mau bahas tentang topik yaitu mengenali diri sendiri. Seberapa penting sih kita mengenali diri kita sendiri? Penasaran kan? Oke guys. Jadi yang pertama, saya akan mulai dengan cara memahami diri. Saya akan kasih kalian beberapa tips. Pertama, saya harus berani jujur pada diri saya sendiri. Itu sih. Karena dengan berani jujur pada diri sendiri, berarti pelan-pelan kita bisa memahami aspek-aspek kehidupan yang ada dalam diri kita. Seperti apa kesukaan kita, apa hobi kita, dan lain-lain. Kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Apapun yang kita lihat pada diri kita sendiri, kita harus mengakui, oh ternyata saya seperti ini. Yang walaupun kalau orang lain tahu itu bisa membuat kita malu dan merasa gengsi ataupun insecure. Tapi kita harus jujur pada diri kita sendiri, mengakui dan ikhlas menerima apa yang ada dalam diri kita sendiri. Artinya kita harus berani menerima kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus berani mendengarkan suara hati kita. Karena suara hati kita itu kan biasanya muncul dan datang saat kita sedang merasa senang atau kesal. Nah, di saat-saat itulah kita harus bisa mendengarkan suara hati kita. Kenapa kita harus bisa mendengarkan suara hati kita? Karena suara hati kita itu adalah ekspresi dari perasaan yang ada di dalam jiwa kita. Nah, inilah yang mengeluarkan dua unsur dalam kehidupan kita, yaitu unsur negatif dan unsur positif. Menurut saya pribadi loh ini. Nah, unsur negatifnya itu adalah pikiran-pikiran negatif
yang mengganggu diri kita, yang mengubah diri kita berpikir, yang membuat diri kita berpikir bahwa kita insecure, kita menjadi misalnya jahat, kita menjadi amarahnya tinggi. Nah, unsur negatif ini kita harus berani melawannya. Bagaimana caranya kita melawan? Kita dengan memasukkan unsur positif dalam setiap unsur negatif yang datang pada otak dan pikiran kita. Nah, itu sih. Menurut saya, karena kalau saya pribadi, saya sering merenung, mendengarkan suara hati saya. Nah, itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Ketika kalian merenung, mendengarkan suara negatif dan suara positif itu, kalian bisa menimbang-nimbang apa sih yang sebenarnya yang kamu lakukan tapi sebenarnya salah, yang kamu pikirkan tapi sebenarnya salah atau sebenarnya benar, seperti ini. Jadi pola yang harus kita susun dalam pikiran kita adalah, sebenarnya wajar sih kalau menurut saya, kita mesti memasukkan dulu unsur negatifnya. Negatif ini juga harus ada. Kenapa unsur negatif ini harus ada? Karena dengan adanya unsur negatif, maka terlahirlah unsur positif yang kemudian menghapus dan menutupi jejak si negatif ini untuk kita berpikir lebih jernih dan lebih solutif. Lebih solusi maksudnya. Jadi terjadilah yang namanya solusi, hasil yang baik. Nah, seperti itu. Jadi itu sih kalau menurut saya, kalian harus berani bertanya-tanya dalam hati, tapi dimulai dari yang negatif dulu. Yang bahaya kalau kalian mulai berpikir positif, terus masa positif harus dikalahkan dengan negatif? Nah, enggak kan? Makanya kalian harus berpikir negatif dulu. Wajarlah seseorang berpikir negatif. Tapi begini, menurut saya, kalian mau berpikir awalnya positif, terus negatif, nggak apa-apa. Yang penting, endingnya tetap positif. Jadi, si negatif ini tetap ditindih sama positif. Oke? Next, tips ketiga saya itu adalah saya sering bertanya-tanya dalam diri saya. Jadi kalian tuh sebenarnya, kita tuh sebagai manusia sebenarnya butuh waktu dan ruang sendiri itu benar. Disitulah dimana momen kita mendengarkan suara dalam hati, kita bertanya-tanya dalam diri kita bertanya-tanya, apa sih yang saya suka? Sebenarnya bertanya-tanya dalam diri ini banyak yang salah artikan. Ada orang-orang yang takut merenung sendiri, takut katanya dia nanti depresi, terbawa oleh aura negatif, kemudian dia jadi gila dan stres. Sebenarnya tidak, tergantung dari diri manusianya juga sih. Yang penting kita tuh melakukannya ini dalam keadaan tenang. Nah, dalam keadaan tenang ini, kalian bisa bertanya-tanya pada diri kalian. Ini seperti mengintrospeksi diri, introspeksi diri. Jadi apa saja yang bisa kalian tanyakan dalam bertanya-tanya dalam hati ini? Yang pertama, kamu harus tanya, apa sih sebenarnya hobi saya? Misalkan ya, hobi, cita-cita, terus apa sih kekurangan dan kelebihan saya? Bagaimana sih pendapat orang lain tentang saya? Nah, itu pasti sering sih manusia lain mungkin merasakannya, bukan hanya saya. Saya yakin kalian juga pernah merasakan bertanya-tanya dalam hati seperti ini. Itu adalah salah satu bagian dari proses mengenali diri sendiri. Itu sebenarnya salah satu bagian dari proses mengenali diri sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca websitenya id.co.wikihow.com. Nah, di situ dia tuh banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana sih caranya kita mengenali diri kita, dan dia menjelaskannya secara detail. Nah, saya setelah membaca itu dan saya samakan dengan proses pengenalan diri saya, ya kurang lebih sama lah. Jadi mungkin tidak semua tahap, tapi kurang lebih sama lah. Dan mengenal diri sendiri itu sebenarnya setiap orang tuh memiliki caranya masing-masing. Tapi buat kalian yang belum punya panduan untuk mengenali diri sendiri, kalian bisa buka di id.co.wikihow.com. Di situ lengkap sekali caranya bagaimana mengenali diri sendiri. Nah, caranya mengenal diri, kalian harus bertanya-tanya pada diri kalian sendiri. Apa sih kekurangan, bagaimana pendapat orang lain tentang diri kalian? Itu penting, karena itu proses dimana kita bisa mengantisipasi keadaan-keadaan di luar dari yang sebelumnya terjadi dalam diri kita. Maksudnya, kita mengantisipasi hal-hal yang kiranya bisa membuat kita jatuh mental ketika dihadapkan dengan posisi itu. Sebenarnya itu penting. Oke? Next, yang keempat itu
Saya tuh biasanya suka menulis di memo handphone saya. Nah di WikiHow itu juga tertulis bahwa dia menuliskan di situ, menulis jurnal. Jadi dia di id.wikihow.com menuliskan bahwa tulis jurnal. Nah, dia juga menuliskan itu dalam proses bagaimana caranya kita mengenal diri kita. Nah, salah satunya itu saya juga menuliskan memo-memo. Nah, makanya saya beri tips ini kepada kalian. Jadi 11-12 lah, jurnal sama memo. Tergantung dari orangnya lagi, seperti itu. Oke, memonya itu seperti apa kalau saya? Saya tuh sering menulis memo tentang keresahan saya, tentang kebahagiaan saya. Jadi dalam memo saya itu hanya ada 2, kebahagiaan dan keresahan. Karena memang dalam hidup hanya 2 yang bisa kita bagikan, keresahan dan kebahagiaan. Oke, kenapa kita harus menulis memo? Dengan menulis memo itu, kita bisa mengeluarkan emosi-emosi yang ada dalam diri kita, pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita yang mengganjal, yang kemudian nantinya bisa kita baca untuk kita nge-reply diri kita, oh ternyata saya ini nulisnya ini terus ya, ini loh masalah dalam diri saya. Nah, itu dijadikan lagi bahan untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, di wikihow.com juga menuliskan bahwa dengan menulis jurnal itu, kita bisa melihat motivasi, emosi, dan keyakinan apa yang ada dalam diri kita secara bijak dan mengeluarkan keputusan yang bijaksana. Seperti itu. Jadi hanya empat yang saya berikan tips kepada kalian yang sering saya lakukan, hanya 4 itu. Untuk lebih jelasnya, untuk kalian yang ingin belajar memahami diri sendiri, kalian bisa buka di id.wikihow.com. Kemudian kita berlanjut ke proses pembahasan yang berikutnya. Yang paling penting ini adalah manfaat dari memahami dan mengenali diri sendiri. Apa sih manfaatnya? Nah, yang saya tahu manfaatnya itu banyak dan itu sudah terwakili dalam sebuah tulisan dari utakatikkotak.com. Di situ dia menjelaskan 7 manfaat pentingnya mengenal diri sendiri. Nah, dan saya menyetujui dari 7 manfaat yang dia bagikan ini. Makanya saya ingin membagikan kepada kalian. Karena yang dia tuliskan ini lebih terarah dan sudah terperinci. Menurut saya pribadi. Oke. Yang pertama, mampu menentukan jalan hidup. Nah, itu bagusnya kalau kita bisa mengenal diri kita sendiri. Mampu menentukan jalan hidup. Bagusnya ketika kita mengenal diri sendiri, kita mampu menentukan jalan hidup kita. Nah, jadi kita tuh lebih teratur, lebih terarah lah jalan kita dalam menuju menjalani kehidupan kita, seperti itu. Yang kedua, mudah mencari solusi. Nah, dengan kita mengenal diri kita, karena kita kaitkan lagi ya di sumber tadi itu yang saya bagikan, ada unsur negatif dan positif. Ini berkaitan dengan mudahnya mencari solusi. Ketika si unsur negatif datang, ada si unsur positif. Nah, ini salah satu manfaatnya. Kita bisa mudah mencari solusi. Kemudian, yang ketiga itu adalah kita bisa menjadi manusia yang lebih bertoleransi. Karena kenapa? Menurut saya, dengan mengenali diri kita sudah tahu beberapa aspek yang tidak kita miliki untuk diri kita. Maksudnya kekurangan dan kelebihan kita kan secara tidak langsung kita sudah memahami sedikit demi sedikit tentang pandangan kita pribadi dan tentang pandangan orang menurut kita. Jadi dengan mengetahui itu, kita jadi bisa bertoleransi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran kita. Jadi kita lebih bertoleransi seperti itu. Oke, next, yang keempat. Yang keempat, mampu hidup bermasyarakat. Nah, ini dengan mengenali diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri dalam berlingkungan, maksudnya bermasyarakat. Jadi kita jadi pintar menempatkan diri di masyarakat. Kalau saya pribadi merasakan hal itu memang terjadi pada diri saya, sesuai sih dengan yang disebutkan si utakatikkotak.com ini. Kemudian manfaat yang kelima, mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang paling benar. Dengan mengetahui dan mengenali diri kita sendiri, kita jadi tahu kekurangan dan kelebihan kita. Dan tentunya kita bisa
mengantisipasi kekurangan dan kelebihan kita dengan menggunakan tadi itu lagi unsur negatif dan positif yang kemudian menghadirkan solusi yang bijaksana. Kemudian yang keenam, mampu menerima kondisi diri. Nah ini, kita dengan mengenal diri kita sendiri, kita sudah tahu, oh kita itu cantiknya biasa aja, pintarnya biasa aja. Kita sudah mengenal diri kita dan kita tahu diri kita. Jadi saat kita melakukan sesuatu, mengambil tindakan, mengambil keputusan, kita sudah mampu mengukur diri kita. Oh kiranya saya jangan melakukan ini deh. Ini tidak cocok untuk saya. Karena telah saya timbang-timbang diri saya seperti ini, saya lebih cocoknya di sini. Nah, itu dia salah satunya. Kemudian yang ketujuh, mampu mengetahui potensi diri. Ini yang paling penting juga. Kita jadi bisa mengetahui potensi diri kita. Dengan mengenal diri kita tahu potensi diri kita. Karena kan kita sering mereplay diri kita sering mengintrospeksi diri. Jadi kita tahu kemampuan diri kita. Jadi kita nggak kesulitan lagi kalau dihadapkan dalam suatu kondisi dan keadaan yang benar-benar harus kita hadapi. Oke, menurut kalian, seberapa penting untuk mengenali diri sendiri? Kalau saya sih penting banget, karena dengan mengenal diri sendiri, kita bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur. Karena orang-orang yang mengenal diri sendiri, itu kebiasaannya lebih banyak bersyukur. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Mengeluh, marah, kesal, jelek apalah, baik buruk, semuanya milik manusia. Karena manusia hanya manusia biasa, yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ambil baiknya, buang buruknya buat episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih.